Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Nandar yang katanya jago berbahasa Ibrani berjumpa dengan seorang rabi yang berbahasa Ibrani, dan Ustadz Nandar mencoba menunjukkan kebolehannya. Namun saudaraku dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mari langsung saja kita lihat videonya, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang dicerdaskan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berikut videonya. Ya, Nandar masuk, Nandar. Masuk. Oke, mantap. Sama, berarti sama Rabi Lugan. Ya. Yohanes 3 ayat 5, Pak ya. Ya. Oke, Pak, sudah ada, Pak. Silakan. Aku Rabi sudah ada nih, Rabi sudah ada nih. Sebentar, Pak, Rabi sudah ada, Pak. Untuk Enggak, sama Rabi aja. Sudah masuk. Sama Luga. Ya. Rabi sudah masuk. Oh, haleluya. Kalian saya kasih turun dulu ya. Mama, saya kasih turun dulu ya. Nathan mau teman-teman ada yang mau masuk ini. Mama, saya kasih turun dulu ya. Iya. Ya, Nandar mau masuk ya. Oke, salut. Enggak, satu lagi, Pak. Keren Ibu manggil istrinya Mama. Satu Oke, lagi. silakan. Ya. Pak Limbong saya kasih turun dulu ya. Boker Tov, ya. Nandar mau masuk ya. Boker Tov. Abang Limbong. Boker Tov. Or Laila Tov, where you're at. Yes, Ya. in here Laila Tov. Yes. Lailatul, bukan Lailatul Qadar ya. Wabi, do you believe in Jesus Christ? Lu gaun turunin aja. Lu gaun turunin Yes. aja. We would call him Yeshua HaMashiach. Ya, juga turun aja nih, mengganggu nanti. Yeshua is Jesus. And Rabbi. HaMashiach is the Messiah, the Christ. Rabbi Bruk Haba. Baruch haba. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he Besem who comes in the name of the Adonai. Lord. Shalom Aleichem. Besem Adonai. Shalom Aleichem. Peace to all of you. Ya, Nandar masuk, Nandar. Masuk. Sudah ada Rabi. Nandar. Langsung suruh dia bahasa Ibrani. Manisma Rabbi. Shalom. Shalom. Manishma, what's up? What's going on? What's Yes. being heard? Halo Dava. Halo, shalom Rabi. I'm Pak Bom Bom. Sholat HTM 2. Ini rabinya agama I'm Yahudi sorry. ya? I'm sorry because I'm speaking English a little. Yes. Kesat Anglit. Kesat a little. Kesat Anglit. Anglit Oh, yeah. is English. Kesat Ya. Anglit. So you know how to say Hebrew, Ivrit. Mana si Nandar? Ivrit. Nandar masuk Nandar. Valen, masuk ayo. Come on, come here. Hello. Oh, Nandar. Oh, yes. Nandar in here. And Valen, come here. And Ibrani. Nandar dulu. dong Pak tanya Bom, sama Nandar dulu. Nandar, langsung bahasa Ibrani. Langsung bahasa Ibrani. Shalom Rabbi Shemi Yonatan. Nandar lagi datang. Diam. Naimeod. Naimeot. Manisma akhi. Meot. Manisma Rabbi. Manisma akhi, nggak kenal akhi. Kol Ada beseder. bahasa Diam. Biar aja Nandar. Saya lagi ngomong. Ya, silakan. Iya. Shemi Yonatan Nandar ani oheb medaveri Brit ani lomet benaveri Ibrit be Akademia Hibrit be Jakarta Rabbi. Hem Nosri son im Yehudim. Bom son im Yehudim. Ani Yeslisela Rabbi. Mihu Yeshua Hamasya. I love who learning Hebrew. halo? Yeslisela Rabbi. Yeslisela. Mihu Yeshua. Mana kamu belajar Ibraninya, dia nggak ngerti. Mihu Yeshu lo nefi Yeshua lo Hamashiach. Nahon? Ken. Nahon? So Yeshu- Yeshua is Mashiach, Ye- Messiah. Yeshua Hamashiach. Yeshu lo nefi. Yes. So he is a prophet. Atah Yahol medaber ibrit. Atah Yahol ledaber ibrit. Atah Yahol ledaber ibrit. Ini Yahudi KW ini ditanya bahasa Ibrani gak ngerti.
Atah Yahol Leda Beribrit. Atah Yahol Leda Beribrit, apakah Anda bisa berbahasa Ibrani? Bukan dia yang KW, lu yang monyong, bibirnya nggak bisa Saya bahasa Ibrani. ngomong. Saya ngomong. Biarkan aja Nana ngomong. The Biarkan. accent. Yes. Coba Anda tanya, saya lagi makan nih. Coba Anda tanya Bambang Nursena, apakah pertanyaan saya ini benar atau salah? Ya, ani Rokseh lehagit, ani Rokseh ya lehagit masyehu. Aku ingin berkata kepada kamu, yes lisela, aku mempunyai sebuah pertanyaan. Mihu Yeshua Hamashiach. Yesu lo Nevi, Yesu lo Mesiah. Mbak Bu Sofi tanya dulu, dia ngerti nggak itu, Bu Sofi? Nahon. Bu Sofi tanya dulu, Bu Sofi, dia ngerti nggak itu? Nandar, kosakata lu salah. Ani roza lehagit lah masehu. Kalau mau bertanya, Oh, Nandar salah bahasa Ibrani ya? udah ngaco Salah dia bahasa Ibraninya, makanya nggak ngerti orangnya. Teman-teman gini dulu, aku terjemahin. Sebentar, diterjemahkan dulu. Rabbi Brian, what do you think about these Muslims, Rabbi? He said like you are not a Jew. because Ini you cannot Rabi speak KW, Hebrew. ini Rabi KW. lu yang rabi Can you- KW. Sebentar teman-teman, teman-teman Udah, gantian diam dulu. dong. Sabar. Itu Roksa itu buat apa namanya itu? Roksa Diam dulu, itu- Nandar, diam dulu. Nandar, diam dulu. Nandar diam dulu, dia nggak bertemu. Nandar sabar Nandar, Nandar. diam dulu. Dia ini nggak mengerti kok punya Mute. bahasa. Makanya dulu, Bu Bang Sofiatul Momon. tanya Mute dulu dulu. supaya kita ngerti. Bu Sofiatul silakan tanya Pak Rabi, silakan. Yeah, Rabbi, what do you think about Yeah. these Muslims? Because he said like you are not a Jewish because you cannot speak Hebrew and you don't understand what he's saying. You think you can speak Hebrew? No. Here's the problem. Oh, you fucked up. You're not Nandar. Gini, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu sebentar, teman-teman. Nandar di mute dulu. Nandar di mute dulu. Nandar di mute dulu, Ya, Nandar di mute dulu. kosakatanya. Bambang Nursena. Mute dulu. Kalau dia mau di mute dulu, Pak. Diturunin Nandar, dulu. diam dulu, Nandar. Nandar, stop dulu. Laki-laki. Sok tahu Nandar, ya. stop dulu. Ya, Nggak bisa. Nandar, stop dulu. Bahasa kamu ngaco. Turunin dulu. turunin Kamu dulu. ngaco ngomongnya. Nandar diam dulu, Nandar diam. Ya udah, Nandar diam dulu. Turunin dulu. Pak Bambang turunin dia dulu Dia sebentar. nggak bakal Sudah, berhenti itu aduh. kalau nggak diturunin. Udah Jadi lari. begini. Makanya diam. Jadi begini, Pak Bombom. Pak Bombom, dia bahasanya hancur. Kalau dia mau bertanya, dia harus berbicara ani rodza lehagit lah masihu. Itu baru mau berkata, saya mau berkata atau bertanya kepadamu. Itu loh. Jadi tadi Nandar bahasanya ngawur ya? Oh, udah ngaco. Rabbi, what do you think about him? You think he can speak Hebrew very well? His accent is not correct. Yes, aksennya not correct. Udah, No, he's a kosakatanya udah bingung dia. Sok But tahu he gitu. said that you don't understand what he's saying, so you are not a Jew, he said. That is Coba suruh dia ngomong bahasa itu aja Hebrew biar dia tahu. Hebrew. A Jew Yeah. is someone who comes from the bloodline of Abraham, Isaac, and Jacob. There are Jews Yeah. around the world that some learn Hebrew as a child, but depending on where they're born, they learn the language of the nation and the country and the place they're born. So I'm an American, so I speak English. Suruh Valen masuk aja. Udah telepon-teleponnya nggak angkat. I'm not Ah, Israeli. itu kan saya bilang tadi I'm apa? not Israeli. Pakai Israeli David is tolong Right. diam dulu the dong. national language of Evit. They speak Hebrew because that's their national language. My national language is English, so that doesn't disqualify me from being a Jew. Yeah, Rabbi, but so you I- think he cannot speak Hebrew very well, right, Rabbi? I teach Hebrew. I speak. Yeah. I read the Torah, but So- their accent is not correct Israeli or traditional accents for Jews in America. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak ya. Di video tadi ya, beberapa orang melakukan live dan tiba-tiba Ustadz Nandar masuk. Nah, saudara dalam Tuhan, rupanya di dalam live ini ada seorang rabi
yang paham bahasa Ibrani, dan kita sudah lihat bagaimana Ustadz Nandar menunjukkan kebolehannya ya bisa berbahasa Ibrani dengan mencoba berbahasa Ibrani kepada rabi ini. Dan rupanya ya, rabi ini tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Ustadz Nandar. Nah, saudara dalam Tuhan, menurut saudara, apakah Ustadz Nandar mengerti bahasa Ibrani atau tidak? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Ya, kita tahu bahwa selama ini seringkali Ustadz Nandar ini membahas Alkitab, dan tidak tanggung-tanggung beberapa kali dia membahas beberapa ayat Alkitab dalam bahasa Ibrani. Tapi setelah dia berjumpa dengan seorang yang berbahasa Ibrani, kita boleh simak di video tadi bagaimana Ustadz Nandar menunjukkan kebolehannya, dan sayang sekali ya, seorang rabi di video tadi ya, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Nandar dalam bahasa Ibrani ya. Bahkan Ustadz Nandar mengeluh dalam Tuhan. Dia berkata bahwa coba tanya sama Bapak Bambang Nursena, apakah yang saya sampaikan ini salah atau tidak. Dia mencoba membela diri ya dengan mencari dukungan kepada Bapak Bambang Nursena ya. Semoga Bapak Bambang Nursena juga menonton video ini dan bisa membantu Ustadz Nandar lah ya, kalau mau. Tapi saya rasa sih Bapak itu tidak bakalan mau, ngapain, nggak ada gunanya juga gitu loh ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selama ini Ustadz Nandar ini dengan beberapa orang temannya ya, suka sekali membahas Alkitab. Tapi sebenarnya pembahasan mereka selalu salah dan ngawur ya, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab yang sebenarnya. Makanya saya sering sampaikan ya, alangkah lebih baiknya kalau Ustadz Nandar ini tidak membahas Alkitab. Harusnya dia fokus dengan agamanya yang sekarang. Dia kan seorang mu'alaf ya. Dia berpindah keyakinan, memang itu hak pribadinya dia gitu loh. Tapi alangkah baiknya setelah berpindah keyakinan ya, tidak membahas Alkitab, karena bagaimanapun dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, dan dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi ngapain gitu loh ya. Lebih baik Nandar dan beberapa orang kawannya yang suka bahas Alkitab ya, mereka fokus dengan agama mereka yang sekarang gitu loh ya. Mereka fokus memperdalam ilmu agama mereka yang sekarang ya, daripada berkoar-koar membahas Alkitab tetapi selalu ngawur gitu. Bahkan dia diuji berbahasa Arab pun di video tadi kita sudah melihat kualitasnya seperti apa ya. Saudara bisa menilai sendiri. Nah, semoga setelah Ustadz Nandar gagal menunjukkan kebolehannya bahwa dia bisa berbahasa Ibrani ya, semoga di kemudian hari dia tidak lagi membahas Alkitab. Semoga dia sadar dengan dirinya sendiri dan mengintrospeksi dirinya dan tidak lagi membahas iman Kristen dan Alkitab. Itu harapan kita ya. Semoga ada kesadaran diri sendirilah ya. Saudara dalam Tuhan, sebenarnya bukan hanya Nandar ya. Di video saya sebelum ini juga ada Ustadz Juma yang mencoba mempelintir ayat Alkitab, memotong ayat Alkitab, tetapi apa yang dia sampaikan ya dijawab tuntas oleh Bapak Pendeta Ezra Sorum. Saudara bisa lihat videonya di video sebelumnya ya. Juma mencoba mengatakan bahwa Musa itu ya, adalah nabi yang terakhir dari Israel. Padahal ayat itu tidak berbicara ke sana gitu loh. Itu lain gitu loh. Dan Bapak Pendeta Ezra Sorum menjelaskan tentang ayat itu, dan Juma tidak bisa menjawab hal itu ya. Nah, makanya saya bilang bahwa banyak ya saudara-saudara kita yang
dulunya beragama Kristen, sekarang sudah berpindah keyakinan, lalu suka membahas Alkitab. Ya, pembahasannya selalu ngawur. Ya. Dan seperti yang saya bilang di awal, bahwa bagusnya mereka tidak membahas Alkitab. Ya, harusnya mereka fokus dengan agama mereka yang sekarang, fokus dengan imannya yang sekarang, fokus dengan kitabnya yang sekarang. Kalau dia bicara, bagusnya dia membicarakan kitabnya yang sekarang, bukan Alkitab gitu loh. Sehingga apa yang dia sampaikan pun menjadi berkat bagi pendengar-pendengar mereka. Nah, doa kita, semoga mereka-mereka yang selalu mempelintir ayat Alkitab di kemudian hari oleh jamahan Roh Kudus Tuhan, mereka tidak lagi membahas Alkitab, mereka fokus dengan agama mereka sendiri. Ya, selalu saya katakan bahwa penting sekali kita menjaga toleransi di negeri tercinta kita ini. Salah satunya adalah menghargai agama orang lain tanpa membahas kitabnya, tanpa membahas agamanya, tanpa membicarakan iman orang lain gitu loh. Itu salah satu wujud dari toleransi. Dan dengan toleransi juga kita bisa semakin damai, semakin rukun antara agama yang satu dengan agama yang lain. Karena bagaimanapun ya, berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi dalam perbedaan ini kita butuh yang namanya toleransi. Kita harus hidup toleransi satu dengan yang lain. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, untuk hidup toleransi kita harus memulai dari diri kita. Ya, bukan kita mengharapkan orang lain toleransi, tetapi kita tidak toleransi gitu loh. Kita harus memulai dari diri kita bahwa kita mau hidup toleransi, sehingga orang lain yang melihat kita pun terberkati dan mereka juga mau hidup toleransi. Sehingga kita sama-sama hidup toleransi, kita sama-sama hidup damai, hidup rukun di atas perbedaan yang ada. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di kesempatan juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita. Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan ada menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan setia menemani kita. Sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan, bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Hingga selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Ya, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana perjalanan kekristenan, ya, mulai dari para rasul sampai hari ini, ya, berbagai tantangan yang merintangin jalannya Kristen itu sendiri. Tetapi kita lihat juga bagaimana pertolongan Tuhan bagi Kristen. Sehingga ada istilah kata, ya, Kristen semakin dibabat, semakin merambat. Bagaimana Kristen semakin dibabat, semakin merambat? Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan yang menyatakan pertolongan bagi kekristenan. Terlebih bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan pasti mendatangkan pertolongan bagi kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, tidak bersungut-sungut dengan keadaan yang ada. Kalaupun saat ini keadaan kita sulit, keadaan kita susah, keadaan kita mepet, ya, ekonomi kita lemah, ya, kita mengalami masalah keluarga, masalah suami istri, masalah orang tua dengan anak, atau masalah yang lainnya, saya katakan bahwa Tuhan lebih besar dari masalah itu. Kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Tuhan mampu melakukan keajaiban bagi kita. Tuhan mampu menolong kita dalam segala kesesakan kita. Ya. Masalah kita tidak lebih besar dari Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Ya. Kita ini terbatas. Ya. Jadi dalam keterbatasan kita butuh yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Maka di kesempatan ini saya katakan bahwa berserahlah kepada Tuhan. Saya secara pribadi mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai goncangan iman, ya, berbagai kelemahan. Dan sampai hari ini saya tetap berserah kepada Tuhan. Ya,
selain berserah, saya juga tetap taat akan firman Tuhan. Ya, saya berusaha menjadikan diri saya sebagai seseorang yang taat akan perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan sampai hari ini saya tetap mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin saya belum kaya, mungkin saya belum punya ini punya itu, tetapi lebih daripada itu, Tuhan senantiasa ada bagi saya, menghibur saya, menguatkan saya, memampukan saya melewati hari-hari saya. Gitulah. Saya rasa itu lebih berharga dari emas gitu. Ketika Tuhan menyertai kita. Sehingga ketika Tuhan menyertai kita, ya, sebesar apapun badai menghadang langkah kita, maka kita bisa menembusnya, kita bisa melewatinya. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk melewati itu. Sehingga kita dalam badai sekalipun, kita tetap bersuka cita. Hal yang terpenting adalah kita berserah pada Tuhan, percayakan Tuhan, dan juga taat akan firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.